Shalom Bapak Ibu Saudara. Lagi shalom. Ya puji Tuhan kita bisa ibadah hari ini semua oleh karena kebaikan dan pertolongan Tuhan. Bapak Ibu, sering dalam hidup ini sering banyak hal yang kadang-kadang kita bertanya, kadang-kadang kita berkata, ya banyak orang di luar sana yang dia tidak pernah datang ibadah, dia jauh dari Tuhan, tapi hidupnya aman-aman saja. Sering kita berkata, dia ya tidak ibadah, dia sudah 1 tahun tidak ibadah, tapi kenapa hidupnya aman-aman saja? Ya kenapa saya yang rajin ke gereja, rajin berdoa, rajin ibadah, rajin komsel, tapi masalah demi masalah selalu mengejar saya. Bapak Ibu, ada satu perumpamaan. Ada seorang pemburu. Pemburu ini dia pergi ke hutan. Dan ketika dia melihat kawanan burung yang sedang terbang, dia melihat kawanan burung yang sedang terbang, itu terbang dalam keadaan banyak. Dan dia menembak secara membabi buta. Dan dia menembak di kawanan burung yang sedang terbang itu. Dan apa yang terjadi setelah dia menembak di arah kawanan burung yang sedang terbang itu, dan ada hal yang terjadi. Pada saat itu ada burung jatuh 4 ekor. Yang 2 sudah mati, tidak bergerak lagi. Tapi yang 2 luka berat, tapi masih bisa terbang. Nah Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh pemburu tadi? Lalu dia mengejar tadi, dia pergi di mana burung itu jatuh. Dan yang pertama sekali dikejar oleh pemburu tersebut adalah, yang dikejarnya adalah bukan yang sudah mati yang 2 ekor. Tapi yang dikejarnya adalah burung yang sudah terluka tapi masih bisa lari, masih bisa hidup. Pemburu tadi dia mengejar burung yang sedang terluka tapi mau lari lagi. Ya, yang mati tidak dihiraukannya. Nah katanya itu yang mati tidak mau kemana-mana. Dia itu sudah pasti menjadi milik saya. Maka dia mengejar yang sudah terluka tapi mau lari lagi, mau terbang lagi. Nah Bapak Ibu, dari perumpamaan ini kita belajar bahwa kenapa kita masih dikejar dengan berbagai hal di dalam hidup ini. Walaupun kita sudah rajin ke gereja, kita ibadah sungguh-sungguh, kita membaca firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tandanya kenapa masih ada masalah sampai hari ini? Itu tandanya kita masih hidup. Amin. Bagaimana, kita semua masih hidup di sini? Masih hidup? Ya, luar biasa. Katakan kiri kanannya, saya masih hidup. Ya, langsung kita buka firman Tuhan. Kita belajar pada hari ini. 2 Korintus pasal 10 ayat 3 sampai 5. 2 Korintus pasal 10 ayat 3 sampai 5. Kita baca bersama-sama. 2 Korintus pasal 10 ayat 3 sampai 5. Kita belajar firman Tuhan. 2 Korintus pasal 10 ayat 3 sampai 5. Kita baca bersama-sama 3 ya. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkan kepada Kristus. Amin. Ternyata di sini, di dalam firman Tuhan yang kita baca pada hari ini, kita akan belajar dari sini. Mengapa yang masih hidup ini selalu dikejar dengan berbagai
hal di dalam hidup ini. Kenapa yang kita percaya kepada Tuhan, kenapa kita yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, selalu dikejar dengan berbagai hal di dalam hidup ini. Di dalam firman Tuhan yang sudah kita baca pada saat ini adalah, ya, di mana letak pertempuran kita? Di mana letak pertempuran kita di sini? Letaknya adalah di dalam pikiran. Letak pertempuran kita adalah pikiran. Ini dikatakan melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng. Ya. Di dalam ayat 5, kami menaklukkan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ternyata benteng yang membangun benteng yang tinggi saat ini, jarak kita dengan Tuhan adalah pikiran kita sendiri. Tugas kita sekarang adalah bagaimana kita bisa meruntuhkan benteng-benteng yang tinggi itu. Benteng-benteng itu. Kenapa banyak benteng dalam hidup kita? Ya, sering kita sendiri yang membangun benteng-benteng tersebut. Kita membangun benteng-benteng tersebut di dalam hidup kita, sehingga kita jauh dari Tuhan. Sehingga kita tidak bisa menaklukkan pikiran kita dan menaklukkannya kepada Kristus. Malah semakin tinggi bentengnya. Kenapa? Selalu pikiran negatif yang selalu menaungi kehidupan kita. Karena sejak Kristus mati di kayu salib, Dia tidak punya kuasa lagi untuk mengalahkan kita. Dia tidak punya kuasa lagi. Maka Dia melakukan berbagai cara, yaitu bagaimana supaya Dia menguasai pikiran kita. Tapi dalam firman Tuhan hari ini, bagaimana kita belajar, kita menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Nah, bagaimana caranya menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus? Karena setiap hari selalu ada pikiran negatif, selalu ada pikiran yang salah yang ditabur oleh iblis dalam hidup kita. Dalam segala sesuatu yang kita alami selalu ditabur. Ditabur terus menerus. Ditabur terus menerus untuk melemahkan kita. Karena di situ ada kekuatannya. Nah, bagaimana cara menaklukkannya? Yang pertama kita ketahui bahwa cara menaklukkan pikiran negatif dalam hidup ini adalah di dalam Roma pasal 5 ayat 19 mengatakan, jadi sama seperti sekali lagi saya baca Roma pasal 5 ayat 19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Amin. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi berdosa. Siapa yang tidak taat? Siapa yang tidak taat itu adalah Adam. Oleh karena ketidaktaatan Adam, maka semua yang lahir dari Adam, kita semua orang berdosa. Tapi katanya demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang yang benar. Siapa dia yang menjadi orang benar di sini? Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Semua orang di sini dikatakan adalah orang percaya. Amin. Katakan, saya orang percaya. Karena firman Tuhan berkata, dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Roma pasal 10 ayat 10. Dan dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Oleh ketaatan dia, kita menjadi orang benar. Artinya ada pertukaran tempat. Dia tidak mengenal dosa, tapi dia menjadi berdosa. Kenapa? Karena kita terjadi pertukaran tempat. Kita menerima kebenaran orang benar, dan kesalahan kita ditanggung oleh orang benar. Maka sekarang kita adalah orang yang
benar. Iblis selalu menaruh pikiran dalam hidup kita. Setiap kita mengalami sesuatu hal, dia selalu menaruh pikiran negatif. Dia berkata, ini karena dosamu, ini karena perbuatanmu, ini karena kesalahan masa lalumu, ini karena kehidupanmu yang dulu. Ini dia tabur terus menerus. Maka kita harus tahu status kita di mana. Tapi kalau kita sudah percaya kepada Kristus, percaya akan ketaatan Kristus, kita menjadi orang yang benar. Kita bisa mengalahkan itu. Kita menjadi orang benar saat ini bukan karena perbuatan kita. Bukan. Tapi karena ketaatan seseorang. Karena ketaatan Kristus. Ketaatan Kristus itulah yang menjadikan kita orang benar. Ketika kita percaya kepadanya dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Kita dibenarkan. Itu kebanggaan kita. Maka kita harus duduk di posisi yang benar, bukan di posisi yang salah. Kita harus berada di posisi bahwa sayalah orang benar, bukan orang berdosa terus menerus. Kalau kita sudah percaya kepada Kristus, kita harus tahu di mana posisi kita. Maka kita bisa menaklukkan pikiran negatif, pikiran yang salah yang ditaburnya terus menerus. Banyak orang sekarang hidup untuk merenungkan dosanya di masa lalu. Inilah dosa saya dari saya kecil sampai sekarang. Inilah dosaku. Dia selalu menyesali dosa-dosanya. Kalau kita sudah percaya kepada Kristus, maka ketaatan satu orang, yaitu Yesus Kristus, itulah yang menjadikan kita menjadi orang yang benar. Bukan karena perbuatan kita. Karena kalau dengan perbuatan kita tidak menjadi orang benar. Tapi hanya oleh ketaatan Kristus di kayu salib. Disitulah kita menjadi orang benar. Maka kita bisa mengalahkan tipuannya. Saya orang benar. Saya yang seorang yang sudah dibenarkan. Karena ketaatan kepada Kristus. Karena saya percaya kepadanya. Kenapa? Sudah terjadi pertukaran tempat. Orang benar sudah menggantikan saya di kayu salib. Seharusnya saya yang disalibkan di sana. Tapi oleh ketaatannya, saya sekarang status saya adalah orang benar. Kalau status kita sudah menjadi orang benar, maka apapun pikiran-pikiran yang ditawarkan bagi kita, kita berkata, saya adalah orang benar. Iblis itu selalu menaruh pikiran Kristus bagi kita, pikiran negatif dalam hidup kita. Ya, karena dari dulu Adam sering sudah ditipunya juga. Di Taman Eden dia berkata, bukankah semua pohon di taman ini tidak bisa kamu makan, bukan? Ya, padahal bukan itu perintah Tuhan. Adam mengatakan, bukan, semuanya bisa kami makan. Ya, tetapi buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat tidak bisa kami makan. Maka kata iblis, dia mau mengambil alih pikiran Adam. Dia mau mengambil alih pikiran Adam, tapi dibawanya kepada pikirannya iblis. Dia berkata, bukankah perintah Tuhan itu bahwa semua pohon yang di taman ini tidak bisa kalian makan, bukan? Tidak bisa kalian makan, bukan? Tapi Adam berkata, tidak. Semua pohon bisa kami makan, kecuali pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tidak bisa kami makan. Maka kata iblis kepadanya, tidak, kalau engkau makan itu, engkau akan sama seperti Tuhan. Maka mereka penasaran. Mereka mengalihkan pikiran mereka kepada perkataan iblis. Nah, sekarang juga apakah kita ketika ada pikiran negatif, apakah kita dialihkan kepada pikiran negatif? Apakah kita dialihkan hati kita kepada pikiran yang bukan dari pikiran Allah? Nah, bagaimana sekarang supaya kita menemukan pikiran Allah dalam hidup kita? Bagaimana supaya kita menemukan pikiran Kristus dalam kehidupan kita? Jangan sampai diambil alih. Ada pikiran Allah sudah ditanamkan, sudah dikatakan, ini ya perintahku. Semua pohon di taman ini bisa kamu makan, tetapi bukan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tapi iblis mengacaukan pemikirannya, mengacaukan hati mereka, supaya hati mereka tidak condong lagi kepada perkataan Tuhan, tapi mereka condong kepada perkataan iblis. Nah, itulah yang turun-temurun sama kita sampai hari ini. Maka sampai hari ini
Oleh ketidaktaatan Adam tadi, kita sudah menjadi orang berdosa. Dan sekarang ketika kita percaya kepada Kristus, ketaatannya kita menjadi orang benar. Jangan selalu kita dijajah oleh dalam pemikiran kita. Jangan sampai kita dijajah di dalam pemikiran kita. Kelemahan kita orang percaya sekarang adalah kita dijajah pemikiran kita oleh pikiran-pikiran yang tidak berasal daripada Tuhan. Yang kedua caranya adalah bagaimana kita menemukan pikiran-pikiran Kristus. Yang pertama tadi kita tahu harus status kita bahwa kita orang benar. Yang kedua adalah kita harus bisa menemukan pikiran-pikiran Kristus dalam hidup kita. Apapun masalah yang kita alami, apapun tantangan, apapun pikiran negatif, apapun pikiran-pikiran yang ditabur oleh iblis dalam hidup kita, maka kita harus menemukan pikiran Allah. Mana yang lebih besar, terang atau gelap? Umpamanya tempat ini gelap, tapi kalau ada satu bola lampu saja, maka semua kegelapan itu hilang. Maka mana yang lebih besar sekarang? Apakah pikiran Allah atau pikiran iblis? Pikiran Allah. Pikiran Allah jauh lebih besar. Maka di mana ada pikiran-pikiran Allah sekarang? Di mana ada pikiran-pikiran Kristus? Mungkin ditaburnya kepada kita. Oh, bagaimana? Inilah hidupmu. Inilah keadaanmu saat ini. Ya, kebutuhanmu tidak bisa lagi engkau penuhi. Maka temukan pikiran Kristus. Katakan, Mazmur pasal 23 ayat 1 berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Pakai itu, pikiran Kristus. Engkau bimbang dengan masa depan, engkau bimbang akan kebutuhanmu, engkau bimbang akan keperluanmu. Katakan, ambil pikiran Allah. Jangan nikmati pikiran negatif. Pikiran negatif, aduh, bagaimana kebutuhanmu besok? Oh, bagaimana kebutuhanmu bulan depan? Bagaimana kebutuhan anak-anakmu nanti 1 tahun depan? Bagaimana nanti sekolah anak-anakmu ke depan? Bagaimana kebutuhan kalian? Katakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nikmati pikiran Tuhan, nikmati pikiran Allah. Jangan nikmati pikiran yang selalu ditabur. Engkau tidak bisa. Engkau begini keadaanmu, beginikah kehidupanmu. Ambil pikiran Kristus, ambil pikiran Allah. Maka kita sekarang disuruh untuk merenungkan, memperkatakan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Ya, siapa yang sudah membaca Alkitab di dalam minggu ini? Angkat tangan. Ya, sedikit ya. Tidak banyak ya. Berarti banyak yang belum membaca Alkitab pada minggu ini. Pikiran-pikiran Kristus ada di dalam Alkitab, ada di dalam firman Tuhan. Kalau engkau ada kekhawatiran dalam hidupmu, kalau ada ketakutanmu dalam hidupmu, kalau ada kekhawatiran, maka ambil pikiran Kristus. Pikiran Kristus berkata di dalam Matius pasal 6 ayat 31, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan besok? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan, mereka mengkhawatirkan semua itu. Tapi bagi anak-anak Tuhan, bagi orang percaya, Tuhan tahu bahwa kita membutuhkan semua itu. Amin. Amin. Tuhan tahu kebutuhan kita. Tapi bagi orang yang tidak mengenal Kristus, mereka khawatir, apa yang kami makan besok, apa yang kami minum besok, apa yang kami pergunakan besok, bagaimana kebutuhan kami bulan ini, bulan depan. Gaji saya sudah turun, pangkat saya sudah turun, keadaan saya seperti ini. Kalau kita menjadi orang percaya, kalau kita menjadi bangsa yang pilihan Tuhan, katanya di sini bahwa kamu semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Semua yang kita khawatirkan itu, semua kebutuhan kita itu sudah ditahu Bapa di surga, bahwa kita memerlukan semuanya itu. Amin. Tapi apa katanya? Di dalam Matius pasal 6 ayat 13. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yang utama sekarang adalah jangan pikirkan tentang kebutuhan, tapi cari dahulu
kerajaan Allah dan kebenarannya. Cari kerajaan Allah, kebenarannya. Kalau kita sudah benar, kalau kita sudah memiliki kerajaan Allah, memiliki kerajaan surga dalam hidup kita, kalau kita sudah menjadi bangsa pilihan Tuhan, kita tidak perlu khawatir semuanya itu. Mengapa? Karena akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ya, katakan sama-sama, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jangan susahkan hari esok. Amin. Apakah kita susahkan hari esok? Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Makanya Tuhan ketika orang Israel di padang gurun dari Mesir menuju Kanaan, Tuhan menyediakan mana kepada mereka. Tapi mana yang disediakan Tuhan bagi mereka adalah hanya ukuran satu hari. Ambil berapa orang kalian, ada ukurannya setiap orang. Belum disuruh Tuhan kepada mereka ambil untuk 2 hari, ambil untuk 1 minggu, ambil untuk 1 bulan, tidak. Tapi hanya diperintahkan Tuhan ambil untuk 1 hari. Hanya untuk 1 hari. Mengapa disuruh Tuhan untuk 1 hari? Karena setiap hari Tuhan selalu memelihara kehidupan kita. Amin. Setiap hari yang baru Tuhan ada kasih karunia Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Amin. Kalau kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan, maka kita tidak khawatir bahwa besok pasti ada kasih karunia Tuhan, ada kemurahan Tuhan, ada kebaikan Tuhan yang baru bagi saya. Amin. Kita tidak perlu khawatir. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Maka mari kita hidup, cari kerajaan Allah, cari kebenarannya, jangan nikmati terus. Merenungi nasib. Temukan pikiran-pikiran Kristus. Temukan pikiran-pikiran Allah dalam hidup kita. Bapak Ibu, di dalam minggu ini ya anak kami Clement berangkat hari Sabtu yang lalu ya, tanggal 5. Sudah 1 minggu kemarin. Ya, karena baru berpisah anak kami. Di rumah. Terlebih-lebih Ibu Ina David, hujan terus menerus. Ya, hari Sabtunya hujan, hari Minggunya hujan, hari Seninnya hujan lagi. Saya ke tempat penghiburan, cepat pulang Pak. Gimana perasaan saya ini? Anak saya belum minum air hangat. Gimana sampai hari ini belum minum air hangat? Gimana anak saya di sana? Ya, khawatir, takut. Ya, gelisah tentang keadaan yang di sana. Apa yang kita ambil di situ? Ya, saya juga memiliki kerinduan. Ya, semalam sudah diswab mereka. Ya, puji Tuhan dia negatif. Tapi masalahnya sekarang 1 kamar 9 orang, ada 4 orang yang positif. Maka harus isolasi 1 minggu lagi. Khawatir lagi, kenapa? Diisolasi lagi 1 minggu lagi. Bapak Ibu, bagaimana mengalahkan pikiran-pikiran negatif? Jangan-jangan anakku nanti, jangan-jangan begini, jangan-jangan dia tidak sembuh batuknya karena dia belum minum air hangat di sana. Tapi saya berkata kepada Ina David, Tuhan, jangan khawatir, Tuhan memelihara menjaga anak kita, Tuhan yang memberkati dia. Dan di dalam doa-doa kami selalu kami berkata, Tuhan, anak kami bukanlah anak kami, tapi anak-Mu Tuhan. Dan Engkau menjamin kehidupannya. Amin. Engkau menjamin hidupnya Tuhan. Engkau menjamin kesehatannya Tuhan. Engkau memulihkan keadaannya. Engkau menghibur hatinya Tuhan. Tapi kalau kita merenungkan pikiran-pikiran negatif yang selalu ditabur setiap hari, setiap saat. Ya, kadang-kadang juga kalau saya sedang naik sepeda motor, ada pikiran, bagaimana dia di sana ya? Bagaimana ya? Bagaimana teman-temannya itu di sana ya? Jangan-jangan ada teman-teman yang seperti ini. Jangan-jangan ada, pikiran negatif ada lagi. Nah, lalu bagaimana kita mengalahkan semuanya ini? Ambil pikiran Kristus. Ambil pikiran Allah. Ambil pikiran positif. Di dalam nikmati
pikiran Allah. Nikmati pikiran Kristus. Pakai pikiran Kristus di dalam hidupmu. Nikmati, jangan selalu jangan-jangan, jangan-jangan. Ya, selalu ada pikiran negatif. Tapi jangan nikmati. Abaikan, tawan segala pikiran dengan pikiran Allah. Dengan pikiran Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan yang menjamin anak kita. Tuhan yang menjamin anak-anak kita. Kalau kita di dalam tangan Tuhan, maka kita tidak pernah goyah, kita tidak pernah bimbang. Karena hidup kita di dalam tangannya. Hidup kita terjamin. Amin. Maka kita ambil itu pikiran itu. Kita ambil pikiran Allah. Kita ambil pikiran Kristus dalam hidup kita. Kita penuhi hati kita. Kita penuhi dengan pemikiran kita. Nanti kita menawan. Jangan kita nikmati terus. Merenungi nasib ini. Ya, merenungi nasib kita. Kalau kita dipenuhi oleh pikiran Kristus, pikiran Allah dalam hidup kita, ya, maka disinilah kita mendapatkan damai sejahtera. Filipi pasal 4 ayat 7 mengatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu, bagaimana sekarang supaya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu memenuhi hati dan pikiran kita di dalam Kristus? Pikiran, ya, sebenarnya sumber banyak sekarang penyakit, ya, kadang-kadang tidak bisa dideteksi secara kedokteran, secara medis. Banyak orang yang sakit tidak bisa dideteksi secara medis. Nah, dari mana asalnya penyakit itu? Penyakit tersebut adalah dari pikiran. Dari pikiran. Kalau kita tidak bisa menguasai pikiran kita, maka tubuh kita sakit. Tubuh kita semakin lemah. Kita semakin terpuruk di dalam hidup ini. Kita tidak ada semangat lagi dalam hidup ini. Ya, ada kemarin kami ngumpul-ngumpul kemarin, dibilang teman-teman, Pak, batuk, karena kan ini sekarang musim batuk, semua batuk, ada demam, batuk, ya semuanya, ya mungkin tidak dikoronakan ya. Karena saya juga sudah mengalaminya hampir 2 minggu. Ada yang menanyakan kepada saya, Pak, apakah Bapak tidak mengalami batuk-batuk yang kami alami ini? Iya, saya alami juga seperti Bapak Ibu, saya alami. Tapi kenapa Bapak tidak lemah? Ya, kenapa Bapak selalu segar? Ya, apa rahasianya? Allah di dalam pikiran dan di dalam hati. Di dalam pikiran kita, walaupun sakit, walaupun lemah badan ini, walaupun kita menderita sakitnya, tapi kita harus bisa menguasai hati kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Di dalam perjanjian lama, imam di dalam pelataran Allah itu, di luar pelataran Allah, di situ sibuk imam melihat setiap korban. Oh, ini korban, menyembelih setiap korban, Mereka sibuk di luar pelataran. Tapi ketika mereka masuk di ruang kudus, mereka merasakan kedamaian. Ketika mereka masuk di ruang Maha Kudus, mempersembahkan korban bakaran, di situ mereka menikmati Tuhan. Bapak Ibu, walaupun kesibukan kita terlalu banyak di luar pelataran, karena kesibukan kita, karena kita orang sibuk sekarang, semakin banyak kesibukan, bukan semakin berkurang kesibukan, semakin banyak kesibukan kita. Tapi mari kita setiap saat, setiap hari, kita masuk di dalam ruang kudusnya Tuhan. Kita masuk di dalam ruang Maha Kudusnya Tuhan, yaitu di dalam hati kita. Di sini ada kedamaian. Amin. Firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar damai sejahtera Allah melampaui segala akal.
akan memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Nah, menikmati Tuhan itu. Nah, kekudusan yang sesungguhnya itu sebenarnya. Di mana kita menemukan kekudusan yang sesungguhnya? Kekudusan yang sesungguhnya adalah ketika kita percaya, ketika kita berkata aku orang benar dan saya mau menikmati Tuhan, apapun yang terjadi di luar, apapun yang terjadi di luar pelataran, apapun kesibukan saya yang di luar, apapun yang saya pikirkan, apapun yang sedang terjadi saat ini, tapi keputusan saya mau menikmati Tuhan. Engkau ada di pihakku Tuhan. Aku selalu menikmati Tuhan setiap hari. Aku menikmati kuasa-Mu. Aku masuk di ruang kudus Tuhan. Aku masuk di ruang maha kudusnya Tuhan. Maka disitulah terjadi kekudusan yang sesungguhnya. Kekudusan yang sesungguhnya disitulah terjadi ketika kita percaya, kita masuk seluruh pikiran kita, seluruh hati kita hanya untuk Tuhan. Walaupun dengan berbagai kesibukan. Ya mungkin ada orang yang berkata, baru saya masuk ruang maha kudus di gereja hari Minggu. Baru saya masuk ruang maha kudus, masuk ruang kudusnya Tuhan di gereja hari Minggu. Tidak. Bagaimana kita menguasai hati pikiran kita yang sesungguhnya? Disinilah kita menikmati Tuhan itu. Menikmati Yesus itu. Kita naik sepeda motor pun kita bisa menikmati Dia. Kita sedang banyak masalah pun kita bisa menikmati Tuhan. Apapun masalahku, aku menikmati Engkau. Engkau ada di pihakku. Aku orang benar Tuhan. Aku anak-Mu yang Engkau kasihi Tuhan. Aku anak-Mu yang Engkau cintai Tuhan. Engkau tidak pernah membiarkan hidupku menderita. Engkau tidak pernah membiarkan aku sakit Tuhan. Ketika aku sakit Tuhan, Engkau mengerti akan sakitku Tuhan. Oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Oleh kuasa darahnya kita disembuhkan. Kalau dengan perbuatan kita tidak bisa sembuh. Tapi karena oleh kuasa Yesus, oleh ketaatan Kristus, kita disembuhkan, kita dipulihkan. Amin. Mari kita nikmati. Biarlah damai sejahtera Kristus itu selalu menguasai hati dan pikiran kita setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Maka disitulah kita menemukan kesehatan kita, kekuatan kita. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 2 berkata, saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Amin. Ya. Bagaimana jiwa kita sehat-sehat? Amin. Kita harus sadar bahwa kita ini adalah manusia roh. Kita ini adalah rohnya Tuhan, tapi memiliki jiwa yang tinggal di dalam tubuh. Kalau kita menguasai jiwa kita, pikiran kita, roh kita lah kuat. Kenapa? Karena roh kita manusia roh yang memiliki jiwa yang tinggal di dalam tubuh. Maka disitulah yang menentukan kita memiliki kesehatan yang sempurna di dalam Tuhan. Kita memiliki kekuatan yang sempurna di dalam Tuhan. Walaupun kelihatannya kita rapuh, walaupun kelihatannya dilihat orang kita lemah, walaupun dilihat orang kita ini banyak masalah, walaupun dilihat orang kita ini banyak sekali kesibukan, walaupun di luar pelataran kita sibuk terus menerus memikirkan itu, memikirkan ini, tapi di dalamnya nikmati Tuhan. Biarlah damai sejahtera Kristus diam di dalam hati dan pikiran kita. Kalau kita menikmati pujian tadi, kita harus menikmatinya segenap hati kita, karena dengan hati kita dibenarkan. Kalau kita sudah dibenarkan, dan disitulah kita masuk menikmati. Tapi kenapa kita semakin lemah? Selalu kita berkata, aku ini orang berdosa, aku tidak layak. Ya, memang benar kita tidak layak. Tapi ketaatan Kristus yang melayakkan kita menjadi anak Tuhan. Amin. Ketaatan Kristus bukan karena perbuatan kita, tapi selalu kita berkata, aduh, jangan-jangan nanti kalau diberitakan hal yang demikian kepada kita, ya saya semakin jahat. Tidak. Kalau sudah akarnya benar, maka hasilnya juga benar. Kalau orangnya sudah benar, maka apa yang dilakukannya juga benar. Kalau sudah akarnya sudah benar, maka hasilnya juga benar. Kenapa kita tidak benar? Kenapa kita selalu salah? Kenapa kita tidak berubah? Kenapa hidup kita seperti itu saja? Kenapa kita semakin lemah? Kenapa? Karena akarnya tidak benar. Katakan dulu bahwa akulah orang benar di dalam Tuhan. Karena ketaatan Kristus. Kalau kita sudah menjadi orang yang benar, maka
Damai sejahtera Kristus itu mengalir dalam hidup kita. Damai sejahtera Allah itu memenuhi kehidupan kita. Apapun yang sedang terjadi di luar sana, apapun yang telah terjadi dalam hidup kita, di pelatarannya, tapi nikmati Tuhan, nikmati Yesus, nikmati Tuhan di dalam kehidupan kita. Kenapa? Kita sudah tahu medan pertempuran. Medan pertempuran kita adalah pikiran kita. Maka sekarang yang kita kuasai adalah, mari kita berkuasa atas pikiran kita dan menawannya kepada Kristus. Menaklukkannya kepada Kristus. Kita menawan segala pikiran dan menaklukkan. Ini Tuhan, pikiran saya yang salah. Ini pikiran saya. Ambil pikiran Allah, ambil pikiran Tuhan, ambil seluruh perlengkapan senjata Allah. Ya, makanya kita disuruh selalu merenungkan firman Tuhan, selalu belajar akan firman Tuhan. Kita belajar firman Tuhan. Makanya selalu disuruh dikasih di grup, ini hasate hasil ini ya, ini 1-2 hari ini ya. Ya, entah kita sudah membaca atau tidak. Ya, di anak-anak muda saya di Lelemoyo selalu saya tanyakan, dalam minggu ini apa yang sudah kamu baca? Ya, dalam minggu ini apa yang sudah kamu baca? Ya, selalu saya catat apa yang sudah dibacanya. Ya, apa kesaksianmu? Apa kesaksian? Selalu saya catat. Ini kenapa? Kenapa saya ajari mereka firman Tuhan? Kenapa saya ajari mereka baca firman Tuhan? Ya, banyak orang, ada juga yang tidak mau membaca. Ya, ada yang saya tanya kemarin, sudah 1 bulan, baru sampai Kejadian pasal 11. 1 bulan. Ya, saya bilang puji Tuhan aja lah. Yang penting sudah dibaca. Ya, baru Kejadian pasal 11. Tapi ada yang sudah sampai membaca bilangan, ada yang sudah sampai Keluaran. Ya, ada yang sudah sampai di Mazmur. Kenapa? Kenapa harus kita ambil pikiran Allah? Kenapa harus ada pikiran Kristus dalam hidup ini? Karena pikiran Allah itu yang sanggup merubahkan kehidupan kita. Raja Uzia ketika dia memerintah, mati ayahnya. Ketika meninggal ayahnya, dia baru berumur 16 tahun. Dan dia diangkat sebagai raja. Ketika dia diangkat sebagai raja, baru umur 16 tahun, dia berhasil. Kenapa dia berhasil? Kenapa berhasil Uzia yang baru berumur 16 tahun? Kenapa? Dia hidup dalam firman Tuhan. Kenapa? Ada orang yang mengajarinya. Zakharia. Selama hidup Zakharia, Uzia bagus. Pemerintahan Raja Uzia bagus. Dia bagus pemerintahannya. Dia takut akan Tuhan. Berhasil apa yang dilakukannya. Berhasil apa yang dikerjakannya. Berhasil pemerintahannya menjadi pemerintahan yang kuat. Semua bangsa-bangsa Filistin bisa dikalahkannya. Kenapa? Ada orang di belakangnya, yaitu Zakharia. Selalu mengajari dia, selalu menegur dia, selalu mengingatkan dia. Ada orang yang selalu mengingatkan dia. Dia taat kepada firman Tuhan. Tapi ketika orang yang di belakangnya meninggal dunia, tidak ada lagi yang mengingatkan dia. Dia lagi tidak hidup dalam firman Tuhan. Nah, ini masalahnya. Ketika orang yang di belakangnya tadi tidak ada lagi. Nah, tidak mungkin setiap hari Bapak bangun mengingatkan kita. Ya, tidak mungkin setiap hari Pak bangun berkhutbah kepada kita. Kitalah yang menghidupi firman Tuhan itu. Kitalah yang menghidupinya dalam kehidupan kita. Raja Uzia berhasil. Dia bisa menumpas lawan-lawannya ketika dia hidup di dalam firman Tuhan. Ketika dia memperkatakan firman Tuhan. Ketika perkataan-perkataan Allah ada dalam hidupnya. Ketika perkataan-perkataan Kristus ada dalam kehidupannya. Ketika pikiran-pikiran Allah dalam hidupnya. Tapi ketika Zakharia sudah meninggal, hidupnya terbalik. Kerajaannya goyah, kerajaannya hancur. Kenapa? Karena orang di belakangnya tidak ada lagi. Dia tidak hidup lagi dalam kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, kita harus hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kita harus hidup di dalam perkataan-perkataan Kristus, supaya kita bisa menaklukkan pikiran-pikiran kita ini. Pikiran ditaruh oleh manusia, pikiran ditaruh oleh iblis tadi. Supaya kita menawannya dan menaklukkannya kepada Kristus. Jadi itulah tugas kita sekarang. Mari kita mulai. Apa yang sedang kita alami saat ini? Apa yang menjadi kekhawatiran kita saat ini? Ketakutan kita. Apa yang menjadi kegelisahan kita sekarang? Ya, anak kami baru 1 orang yang berangkat. Sering kami berkata, bagaimana kalau dua-duanya berangkat nanti? Pasti hujan terus menerus.
Ya, ya. Tapi selalu kami berkata, Tuhan, kami sudah siap. Ya, kami siap. Walaupun ada pikiran negatif itu. Ya, bagaimana nanti? Tapi kita harus kita kuat di dalam Tuhan. Kita kuat di dalam Yesus. Kalau kita sudah kuat di dalam Tuhan, firman Tuhan berkata, hendaknya engkau kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Amin. Kita harus kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Kita ambil pikiran Kristus, kita ambil pikiran Allah, kita penuhi hati kita penuhi pikiran kita. Maka apa yang menjadi pikiran-pikiran negatif tadi tidak lagi berkuasa di dalam kehidupan kita. Berperang. Jangan justru kita bangun benteng-benteng. Tapi kalau kita memenuhi hidup kita dengan pikiran negatif, maka kita membangun benteng. Kita jauh dari Tuhan. Kita sedang membangun, kita tambah lagi temboknya, tambah lagi temboknya, tambah lagi temboknya, lebih tinggi lagi. Ya, tambah lagi. Apa yang kita perkatakan kepada anak kita, tambah lagi. Tambah lagi temboknya, semakin tinggi temboknya, semakin keras temboknya, semakin kuat temboknya. Maka apapun kita doakan pun orang seperti itu, kalau sudah tinggi temboknya, nggak bisa lagi. Kenapa? Sudah banyak yang mendoakanku, Pak, tapi kenapa tidak mempan? Kenapa hidupku tidak berubah? Kenapa? Temboknya terlalu tinggi. Ya, temboknya terlalu kuat yang engkau bangun bertahun-tahun. Maka semua tembok-tembok yang sudah kita bangun selama ini, mari kita hancurkan dengan kita menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Amin. Bagaimana, kita sudah mengalahkan tembok-tembok? Atau justru kita menambah tembok saat ini supaya lebih tinggi lagi? Ya, hancurkan tembok-tembok itu. Abaikan segala pikiran negatif, abaikan, tawan. Jangan nikmati pikiran itu. Ada pikiran Allah. Ambil pikiran Allah. Kalau engkau ragu, kalau engkau bimbang, ambil pikiran Kristus. Kalau belum lagi, telepon seseorang yang bisa menguatkan kamu. Telepon seseorang. Ya Pak, aku butuh penyegaran ini. Ya, ada teman-teman saya yang selalu telepon saya, Pak, gimana pendapat Bapak ini? Ini begini. Ya puji Tuhan, Tuhan jawab. Ya. Ada jemaat saya menelepon saya, Pak, bagaimana ini Pak? Begini, kata orang ini begini. Saya mau lakukan ini. Maka saya berkata kepadanya, apakah kamu mau seperti dia? Maka saya ingatkan dia, oh baru sadar. Oh iya. Oh iya Pak, ya, baru saya sadar. Tadi itu adalah bukan pikiran saya, bukan pikiran Tuhan, tapi pikiran ditaruh. Saya melakukan ini Pak, saya melakukan ini. Dia tuh belum tahu aku ini hebat. Dia belum tahu aku ini, ya, bekas-bekas apa dulu? Ya, dibangkitkannya lagi bekas-bekas zaman dulu. Ya, sering kita banggakan zaman dulu. Tidak kamu tahu aku ini dulu. Siapa? Ya, Marga Laia Sang Hyugo. Tidak kamu tahu aku ini dulu. Marga Jebua, Numu Jawa-Jawa. Tidak kamu tahu aku ini dulu. Marga Harefa, Tola Ufuta Niha. Ayo kan? Itu selalu dibanggakannya yang dunia. Tapi mari kita banggakan Kristus dalam hidup kita. Amin. Ya itu dia. Kita bangga. Kita adalah bangsa pilihan Tuhan. Kalau bangsa pilihan Tuhan, disinilah kita bisa menikmati. Kita selalu mencari kerajaan Allah. Kita mencari kebenaran. Maka selalu setiap hari kita perkatakan, akulah orang benar. Aku orang benar. Kenapa? Karena ketaatan Yesus, bukan karena perbuatanku. Kasih karunia Tuhan, gratis loh. Gratis. Bukan ya kebaikan Tuhan itu. Keselamatan yang diberikan Tuhan itu bagi kita gratis. Kasih karunia Tuhan itu bagi kita gratis. Tapi kita harus menghargai yang gratis itu. Memang bagi kita gratis. Tapi bagi Tuhan sakit sebenarnya. Dia sakit. Kenapa? Harus rela berpisah bapa dengan anaknya. Tapi itulah demi kebaikan kita. Karena semua orang yang percaya kepada Tuhan tidak binasa. Kita tidak mati. Karena kita adalah manusia roh. Karena kita manusia roh memiliki jiwa yang tinggal di dalam tubuh. Maka kita tidak binasa. Kita tidak mati. Karena kita dipelihara Tuhan, dijaga Tuhan. Karena ada kehidupan yang baru dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu, khutbah hari ini adalah bagaimana kita hidup bisa menaklukkan Kristus, menawan semua pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Yang pertama adalah
Saya catat di sini. Yang pertama, medan pertempuran di dalam, kita harus tahu bahwa medan pertempuran adalah di dalam pikiran kita. Kita harus tahu dulu medannya. Kalau kita sudah tahu medannya, maka kita tahu bagaimana cara mengalahkannya. Karena musuh bermain-main di pikiran, menaruh pikiran yang salah. Itu yang pertama. Yang kedua, pikiran Allah jauh lebih besar dari pikiran-pikiran yang ditaruh oleh iblis. Kita harus yakin dan percaya bahwa pikiran Allah jauh lebih besar dari pikiran-pikiran yang dari dunia ini. Amin. Itu keyakinan kita. Yang ketiga adalah harus kita tahu kita sesungguhnya adalah orang benar. Kenapa kita orang benar? Karena ketaatan kepada Kristus. Ketika kita tahu status kita bahwa orang benar, maka kita tidak dilemahkan oleh pikiran-pikiran negatif. Kenapa? Karena kita di pihak yang benar. Kenapa kita di pihak yang benar? Karena ketaatan Yesus. Bukan karena perbuatan kita. Bukan karena hasil usaha kita. Tapi karena kebaikan Tuhan. Karena kemurahannya. Karena kasih karunia. Maka kasih karunia ini itu semakin baru dalam hidup kita. Kasih karunia ini semakin dibaharui dari sehari ke sehari dalam kehidupan kita. Yang keempat adalah temukan pikiran Kristus dan kalahkan pikiran yang salah. Renungkan dan hafalkanlah firman Tuhan. Yang kelima adalah tawan segala pikiran negatif dan taklukkan kepada Kristus. Biarlah Yesus yang berkuasa dalam hidup kita. Dan yang terakhir adalah dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Artinya damai sejahtera Kristus yang berkuasa dalam hati dan pikiran kita. Disitulah terletak kekuatan kita yang sesungguhnya. Kenapa? Karena damai sejahtera Kristus itu ada di dalam hati kita. Ada di dalam pikiran kita. Maka kita minta setiap hari, setiap saat bahwa biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu akan memelihara hati dan pikiranku di dalam Kristus Yesus. Itulah doa-doa kita setiap hari. Tuhan, biarlah damai sejahtera-Mu Tuhan memenuhi hati dan pikiranku yang melampaui segala akal, yang tidak masuk akal manusia. Ya, makanya waktu Yesus berkata kepada orang Farisi, kamu tidak tahu bagaimana caranya. Kamu tahu kan dari mana angin? Tidak. Ya, kamu tidak tahu di mana arahnya angin, di mana dia pergi. Nah, begitulah kita memiliki kekuatan Tuhan itu. Kita tidak tahu dari mana arahnya, di mana dia pergi. Ya itu dia. Maka bagaimana kita memperoleh pikiran Kristus itu dalam hidup kita? Bagaimana kita memperoleh damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu dan memelihara hati dan pikiran kita? Adalah kita sendiri. Ketika setia dalam kesibukan kita, kita menikmati pikiran Kristus, kita menikmati pikiran Allah. Walaupun kita sibuk di luar sana, walaupun banyak kesibukan kita, tapi tenangkan hatimu. Tuhan, aku mau menikmati Tuhan. Aku mau menikmati Engkau, menikmati Yesus dalam hidupku. Walaupun lelah badan ini, walaupun tubuh ini sakit, nikmati Tuhan. Tuhan, aku percaya Engkau menyembuhkan aku. Walaupun sakit badan ini seluruhnya, katakan, Tuhan, aku mau menikmati damai sejahtera Kristus memenuhi hati dan pikiran. Nikmati Tuhan, melampaui segala akal yang tidak masuk akal manusia. Nah, itulah terjadi kekudusan yang sesungguhnya. Amin Bapak Ibu. Amin. Kita sudah tahu di mana letak pertempuran kita. Kita sudah tahu medannya di mana? Sudah? Di mana letaknya? Di dalam pikiran. Yang kita lakukan sekarang adalah taklukkan kepada Kristus. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa.